Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini sedikit kita akan membahas tentang Yamaha Jupiter Z1 yang ada di depan ini. Ini ada beberapa unit. Salah satunya adalah Jupiter Z1. Ini tampangnya sudah, katakanlah sudah cross. Ini untuk trabas. Motor ini mesinnya Yamaha Jupiter Z1 sudah di renov beberapa hal, yaitu kondisinya seperti ini. Jadi singkat cerita, ini kondisinya, permasalahannya ini suaranya kasar dan tenaganya agak berat. Jadi nanti kita akan cek bagian mana, atau bagian kampas kopling atau mungkin kampas ganda yang menyebabkan kondisi motor Z1 ini tenaganya berat. Nah, selain tenaganya berat, kita nanti akan mengecek, sekedar menganalisa dulu ya, karena ini waktunya sudah malam. Jadi nah, sudah kita dengarkan sedikit tadi, suaranya ini kasarnya di bagian sini. Itu baru prediksi. Asumsi kita, ini sebenarnya beliau yang punya motor bilang kalau ini belum lama dibongkar. Dan kita lihat juga lemnya juga masih baru ya. Nggak tahu di mana beliau bongkar, kita belum nanya ke situ. Intinya sesuai yang beliau cerita bahwa motor ini belum lama dibongkar, dan hasilnya seperti ini. Suaranya kasar, habis itu tenaganya berat. Kalau tenaga berat nanti kita lihat di bagian kopling sini. Besok insya Allah kalau sudah waktunya kita bongkar, kita cek. Untuk malam ini kita khusus asumsi, memastikan atau menganalisa sementara dulu, mendengarkan suara yang ada ini apa kira-kira. Nah, gitu. Untuk teman-teman mekanik, silahkan kritik dan saran, silahkan pendapat, apa suaranya, apa yang ditimbulkan dari Jupiter Z1 ini. Nah, oke, untuk asumsi pertama, ini beliau yang punya motor cerita kalau motor ini belum lama dibongkar. Jadi masih kelihatan ini lemnya masih baru. Ini bagian kopling, sama itu bagian blok, lemnya masih baru. Jadi beliau cerita intinya motor ini belum lama dibongkar, habis itu sudah ganti ini itu. Jadi kita akan menganalisa bahwa benar kelihatan lemnya masih baru. Cuman sebelum kita melangkah untuk membongkar motor ini besok, kita akan sedikit asumsi, kita sedikit akan melakukan analisa dulu berdasarkan suara yang kita dengarkan tadi. Poin pertama, kalau melihat suara kasar, kalau mendengarkan suara kasar tadi, ini bagian dari piston. Kelihatannya kalau ditarik gas itu ada kayak suara kelereng. Ada kayak suara kelereng kocak di dalam sini, di dalam blok sini. Berarti sesuai yang pernah kita alami di selama bengkel, biasanya kalau kelasnya Vega ZR, Jupiter Z1, pokoknya kelasnya Yamaha, itu suaranya ketimbul suara kelereng saat digas, biasanya di sini daerah piston. Entah pistonnya kocak ataupun kemungkinan saat waktu bongkar beliau yang punya motor atau bengkel yang pertama, mungkin ya bilangnya belum lama. Jadi kita juga sebut sesuai dengan yang beliau cerita bahwa habis bongkar ini suaranya kasar. Apakah kemungkinan olinya kurang deres naiknya, nanti kita cek. Apakah pistonnya nanti kocak, kita cek. Nah, sekalian kita lihat dari nanti stangnya bagaimana, stang piston. Habis itu kalau bagian analisa pertama, kalau bagian yang bunyi kasar itu daerah sini ya. Daerah sini blok piston, piston apakah kocak,
Apa kita lihat stangnya sekalian, nanti daerah klep ataupun templar kita cek. Intinya di bagian sini. Lanjut ke bagian 2, ini ruang kopling. Ruang kopling ini beliau yang punya motor bahwa tenaganya berat. Tenaganya berat itu asumsinya biasanya di bagian kampas ganda. Karena tenaga berat spontan awalnya, karena beliau kan untuk trabas, dalam arti untuk mengangkut barang naik-naik gitu kan. Jadi kelihatan tenaga berat itu biasanya untuk gigi 1 2. 1 2 itu bagian kampas ganda yang main. Jadi saat gas masuk gigi, dia akan membuka kampas gandanya dan mencengkram dengan ketemu dengan mangkok ganda. Nah, di situ ada pertemuan antara kampas ganda saat membuka dengan mangkok itu kurang cengkramannya kurang kuat. Bisa dibilang di situ tenaganya kurang spontan. Lain cerita kalau pas tenaga gigi 3 ke 4-nya itu berat, biasanya di bagian kampas kopling. Cuman untuk kelasnya motor trabas seperti ini biasanya nggak mengeluhkan di bagian gigi 3 dan 4, tapi rata-rata mengeluhkan di bagian gigi 1 dan 2. Karena beliau yang punya motor atau rata-rata motor trabas, motor untuk naik-naik gunung, ini yang dipoinkan itu awal tenaga. Jadi gigi 1 2 1 2 biasanya seperti itu. Makanya asumsi kita, beliau yang punya motor intinya motornya berat, berarti asumsi kita itu bagian gigi pertama dan kedua atau gigi 1 kedua itu di bagian kampas ganda. Nanti kita lihat apakah kampas gandanya bermasalah ataukah mangkok gandanya yang bermasalah. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Silahkan teman-teman mekanik kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah pengalaman, yang menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Oke? Untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan analisa tentang Vega ZR ini ada manfaatnya, sedikit banyak bermanfaat. Mudah-mudahan selalu bisa digunakan oleh teman-teman, manfaat dan pengalaman kita. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan sekali lagi nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Oke, lanjut ke video. Sekali lagi, malam ini kita asumsi untuk mendengarkan menganalisa tentang Vega ZR motor trabas ini. Jadi besok kita buktikan, kita akan analisa lebih jauh, kita akan membongkar nanti lebih dalam, lebih jauhnya. Apakah yang tenaga beratnya yang tadi ditimbulkan oleh kampas ganda ataukah mangkoknya? Habis itu kita melangkah ke bagian suara kasar. Suara kasar itu faktornya banyak. Apakah dia pistonnya kocak? Apakah setangnya yang kocak, setang piston? Apakah oli yang saat hidup itu seharusnya naik ke sini, ngikuti baut panjang ini, baut ancer ini, nanti keluar di sini. Dia masuk ke noken as, membasahi bagian noken as sama templar plato. Habis itu di sini. Kalau kita buka tutup ini, tutup klep ini, dia akan muncrat. Dan dengan mengikuti irama gas ditarik, dia akan deres ke sini. Harus kelihatan di bagian ini. Kalau seandainya saat gas ditarik naik, oli nggak keluar dari sini, muncratnya kurang kuat, berarti motor ini bermasalah. Nanti lama-lama akan hancur di bagian sini, di bagian noken as sama plato. Oke? Kalau seandainya ini nanti kita buka, pistonnya nggak masalah, nggak ada kocak, habis itu di bagian noken as itu normal. Paling asumsi kita terakhir yaitu di setang. Kalau seandainya setang ini kocak, pistonnya bagus, klepnya bagus, semuanya bagus, yang satu di bagian ujung pangkalnya ini, setangnya ini kocak, nanti akan berpengaruh ke bagian piston nanti lama-lama akan ikut hancur menuju ke bagian klep karena perputarannya nggak sempurna. Ya, jadi kalau untuk kelasnya motor ini nomor 1 setang dulu. Kalau setang ini harus kita pastikan bagus, nanti untuk kedepannya ke sini merembet ke bagian piston, klep, noken as segala macam, nanti akan berpengaruhnya di situ karena ujung bonggolnya di bagian stang ini. Tapi kalau murni dari suara ini selain pistonnya kocak misalnya ya, di luar piston kocak,
ini sekali lagi oli ini harus normal. Muncratnya oli, naiknya oli dari sini, dari pompa oli naik ke dia kan olinya setiap hidup mesin dia akan dicabang. Di sini keluar, nanti akan masuk ke sini. Dia lewat ada lubang sini, lubang ini ya apa namanya? Lubang pompa oli di sini masuk ke bagian stang. Nah, dari sini dicabang, yang satunya ke sini. Sini naik ke noken as. Habis itu yang akan membasahi bagian noken as dan templar. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya tentang asumsi analisa sementara tentang atau ocehan sementara tentang suara kasarnya Yamaha Vega ZR ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sedikit banyak bisa membuka pikiran tentang Vega ZR ini walaupun sedikit analisa ya. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan pengalaman kita yang pernah kita alami di bengkel itu seperti itu. Karena ini suaranya kasar banget. Di kita juga tanya sama beliau yang punya motor, katanya juga intinya belum lama dibongkar, habis itu suaranya seperti ini dan bla 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 dan cerita seperti itu. Nanti kita akan buktikan. Oke? Sampai di sini terima kasih sudah mengikuti kita, analisa kita mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.